Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Robot bersama saya Jang Rahmat. Dan kali ini kita akan membuat proyek data logger menggunakan ESP32 di mana kita akan mengirimkan data dari ESP32 dari sensor itu ke hosting online ya. Di mana kita akan menggunakan produk dari BusinessGo Cloud ya. Dan ini adalah tutorial yang menurut saya cukup praktis di mana nanti kita akan coba di lokal gitu ya. Dan plus kita akan langsung nyoba online-nya. Jadi sangat menarik untuk teman-teman ikutin karena nanti teman-teman juga tidak hanya belajar secara apa ya prototype tapi juga mungkin productionnya atau secara produksi atau bagaimana nanti implementasinya ketika si websitenya, si alatnya itu bisa mengirimkan data dan bisa dimonitoring secara online seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjut, nanti ada beberapa bahan yang harus rekan-rekan siapkan selain dari hostingnya sendiri gitu ya. Nanti untuk hardware-nya, rekan-rekan harus menyiapkan di sini ada ESP32, ya ESP32. Kemudian di belakang ESP32-nya ini ada seal ya. Ini ada seal ini untuk mempermudah rangkaian. Kemudian selain ESP32 dan juga seal untuk mempermudah rangkaian, itu siapkan juga DHT11 ya. Ini sensor di mana satu sensor ini ada nilai suhu dan nilai kelembaban ya. Kemudian selain itu siapin juga kabel jumper ya. Kabel jumper ini kita gunakan untuk menghubungkan ya, nanti menghubungkan dari ESP32 ke sensor ya, ke DHT11. Ini saya menggunakan tipe yang female-female. Plus USB tentunya, USB uploader ya. Nanti kita harus mengupload program ke ESP32. Kemudian terakhir juga sepertinya rekan-rekan nanti membutuhkan adaptor juga ya, supaya tegangannya nanti bisa stabil. Ini saya pakai yang 9 volt 1 ampere. Oke, cara kerjanya adalah bagaimana si ESP32 ini bisa bisa ngirim data gitu ya istilahnya. Ya pertama dia akan baca dulu dari sensor DHT dia baca data nanti mendapatkan nilai suhu dan kelembaban. Nah, kemudian dari ESP32 itu akan melakukan namanya HTTP request. Jadi nanti di hosting itu kita bisa menyiapkan menggunakan PHP gitu ya, yang sederhana dulu aja karena ini untuk pemula. Nanti kita akan menyiapkan sebuah API untuk mengirimkan data ke database gitu ya. Nanti kita bisa coba dulu menggunakan Postman atau bisa coba langsung di browser gitu ya. Di mana nanti dari alat juga bisa langsung dicoba untuk ngirim data ke hostingnya seperti itu. Oke, baik kita akan mulai dulu aja. Ke pertama kita akan melakukan pendaftaran ya. Jadi rekan-rekan silakan bagi yang belum daftar boleh melakukan pendaftaran dulu. Tapi mungkin saya akan memperkenalkan dulu produknya ya yang akan kita gunakan yaitu Neo Web Hosting. Jadi silakan ke Bisnet Geocom ya, bisnetgeo.com, kemudian buka produk, kemudian masuk ke web ya, lalu ada yang namanya Neo Web Hosting. Nah, untuk membuat sebuah project IoT ini gitu ya, rekan-rekan tidak perlu menggunakan hosting yang mahal gitu ya. Walaupun misalkan rekan-rekan mau pakai yang lebih mahal juga boleh, cuman saya pribadi akan menggunakan yang murah ya, yang 20.000 per bulan. Nah, saya akan menggunakan paket yang ini. Kapasitasnya dia 2 GB dan menggunakan SSD. Memorinya ini udah cukup ya. Satu database dan ini udah cukup untuk proyek IoT kita gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa coba pilih paket, kemudian nanti melakukan pendaftaran gitu ya. Kemudian nanti sampai melakukan pembayaran di Bisnet Geo-nya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara mudah sekali ya. Tidak perlu apa ya istilahnya. Kayak kayak bikin akun Facebook lah ya. Nanti pendaftaran juga rekan-rekan bisa bisa pakai QRIS gitu ya, bisa menggunakan bank virtual akun dan sebagainya seperti itu. Jadi silahkan coba untuk melakukan dulu apa tuh namanya proses apa ya pendaftaran dan nanti beli hostingnya juga ya. Dan yang digunakan adalah hosting Neo Web Hosting. Ya ini udah sangat simple dan bisa kita gunakan untuk proyek internet opting kita ya pada pada sesi kali ini seperti itu. Oke, baik di sini saya sudah membeli domain ya. Jadi teman-teman nanti harus beli domain juga. Beli domainnya, domainnya dulu berarti ya. Nanti rekan-rekan beli domainnya dulu, baru nanti beli hostingnya. Karena nanti ketika pendaftaran hosting atau beli hosting itu harus memasukkan hostname. Nah, hostname-nya itu adalah domain yang rekan-rekan sudah beli ya. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita atur dulu ya. Sebagai contoh nih di sini sebenarnya di sini udah menyediakan DNS Manager juga ya. Dia menyediakan DNS Manager. Jadi DNS Manager itu gimana cara ngegabungin gitu ya istilahnya. Ngegabungin antara domain dengan hostingnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar.
Nah, ini untuk yang IoT Cloud domainnya ini masih terhubung ke yang ini gitu ya. Nah, ini di mana ini kita harus atur dulu ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat dulu ke hostingnya ya, ke hosting yang sudah kita beli, kita bisa lihat dulu DNS-nya dia yang mana gitu. Name servernya dia yang mana. Nah, itu harus kita atur. Nah, sebagai contoh misalkan di sini, bentar ya, saya lihat dulu. Itu biasanya dia ada di email yang rekan-rekan sudah beli. Nah, ada di email. Nah, ini di mana name servernya dia connect ke sini. Jadi nanti rekan-rekan buka aja emailnya karena udah beli itu biasanya langsung ada masuk email. Nah, ini kita masukkan kita copy, kita masukkan ke sini ke pengaturan tadi ya yang ada di domainnya. Nah, baik lagi ke domainnya, lalu ke DNS Manager ya. Nanti dia akan ke DNS Manager, nah manage DNS. Lalu di sini sebetulnya tinggal masukin name servernya aja ya, manage domain. Nah, tinggal ganti aja nih name servernya ya sama yang ada di sini ya, sama yang ada di email gitu ya. Nah, gitu. Udah. Kalau udah, kita tinggal save change. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu ya untuk propagasi gitu ya. Jadi, rekan-rekan silakan tunggu aja beberapa saat sampai nanti propagasi antara domain dengan hostingnya itu berjalan dengan sempurna atau udah jalan lah. Mungkin maksimal 24 jam lah. Tapi rekan-rekan harus nunggu dulu. Biasanya bisa lebih cepat gitu ya. Biasanya mungkin kadang 1 jam 5 menit itu bisa lebih cepat gitu ya. Silakan ditunggu dulu sampai proses propagasi antara hosting dengan domainnya itu selesai gitu ya. Karena ini kita baru masukin name servernya dulu di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya rekan-rekan harus melakukan reset password ya. Jadi silakan yang paling cepat itu adalah melalui email ya. Jadi setelah rekan-rekan dapat tuh ya hostingnya, dapat chip dan bisa masuk ke chip panel, tapi itu passwordnya belum ada gitu. Jadi rekan-rekan bisa melakukan reset password dan cara yang paling cepat adalah bisa langsung melakukan kirim email gitu ya ke email support ya ke email support. Kalau saya tadi sebelumnya ke chat WA dulu dan bisnis cukup cepet ya untuk masalah seperti ini gitu ya, untuk masalah kalau misalnya ada masalah, kemudian kita bisa chat bahkan langsung melalui WA dan itu cepet banget dikasih. Jadi silakan melalui email ya, dikirim email aja melalui email supportnya. Lalu bilang aja, kalau tadi saya bilang, tolong bantu reset password saya gitu ya. Kemudian dan langsung diberikan password resetnya gitu ya. Ini yang paling cepat. Sebetulnya kita bisa juga reset di sini. Ya, jadi rekan-rekan nanti dikasih cpanel kan ya, nanti masuk cpanel, tapi itu belum ada passwordnya dan harus melakukan reset password. Nah, kalau ke sini itu tadi saya lakukan agak lambat ya. Setelah masukkan username, masukkan email, tapi belum ada email yang masuk. Akhirnya saya melakukan kirim email aja. Kirim email ke sini ya, ke emailnya. Nah, ke sini ke support@bisnetgeo.com. Kemudian, tapi sebelumnya saya ngirim WA dulu, kemudian dikasih rekomendasi untuk kirim email dan udah langsung cepet tuh ya. Cuman beberapa menit langsung dikasih password barunya seperti itu. Itu langkah berikutnya setelah nanti rekan-rekan sebelum bisa login ke cPanel ya. Jadi harus melakukan reset password dulu dan paling cepat bisa melalui email. Tapi sebelumnya silakan bisa WA dulu ke supportnya ya, ke support dari bisnisnya seperti itu. Oke, setelah tahu passwordnya, sekarang kita bisa langsung login ya ke cPanelnya. Masukin eh, username-nya ya, kemudian masukin passwordnya gitu ya, yang tadi sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita sudah login dan di sini kita bisa apa namanya masuk ya di cPanel Bisnet GeoCloud ya. Nah, di sini rekan-rekan nanti bisa melakukan banyak hal seperti seperti contohnya kan sekarang kita udah harusnya ini udah bisa ya, udah propagasinya udah selesai. Nah, ini udah masuk tuh. Nah, tapi di sini memang masih kosong ya. Nah, rekan-rekan bisa coba ke menu File Manager ya. Di cPanel nih ada menu File Manager. Kemudian kita bisa ngotak-ngatik gitu ya. Nah, itu berada di folder public HTML. Nah, di sini kita bisa tambahin file index aja sebetulnya. Coba bikin file baru, kita kasih nama index.php ya misalkan. Kemudian kita create new file. Nah, kita kasih apa aja indeksnya. Misal kita kasih simple aja ya coding echo gitu ya. Coding echo PHP gitu ya. Echo misalkan hello world gitu ya. Nah, kita coba save change. Nah, harusnya sekarang di file index kalau kita refresh, nah kita akan masuk ke sini. Jadi ini artinya kita udah berhasil ya si
domainnya sudah bisa jalan, hanya saja mungkin ini HTTPS-nya masih belum ya. HTTPS-nya masih belum, nah masih belum jalan. Nah ini ada caranya kalau kita mau mengaktifkan HTTPS, itu kita tinggal ke cPanel lagi ya, kemudian kita cari SSL. Nah kita cari SSL, kita klik nih, ada SSL ya. Di cPanel cari SSL. Nah di sini kita bisa klik save ya. Nah bisa ke menu ini ya, ke generate view upload or delete your private key. Nah, nanti sebenarnya di sini rekan-rekan bisa nambahin gitu ya untuk SSL-nya ya. Nanti rekan-rekan bisa sesuaikan, bisa bikin juga gitu ya, bisa cek statusnya juga dan lain sebagainya. Nah, itu penting ya SSL itu karena untuk domain. Nah, kalau masuk ke SSL dan TLS status gitu, itu biasanya dia otomatis. Ini tinggal nunggu aja. Ini memang belum belum gitu ya. Kita tinggal nunggu. Ini masih proses ya, masih proses auto SSL. Itu nunggu aja beberapa lama lah nanti. Nanti juga akan ke ini ya, SSL-nya akan jalan gitu istilahnya seperti itu. Tinggal ditunggu aja. Ini masih proses auto SSL-nya gitu. Kayak gitu. Oke, berikutnya adalah kita akan coba bikin database baru ya di cPanel di sini. Kita akan coba bikin database baru. Jadi kita bisa bikin ke dan mungkin untuk di lokal kayaknya nanti akan saya skip ya untuk di lokal yang menggunakan Laragon atau sebagainya. Karena untuk coding sebenarnya di sini juga nggak terlalu susah. Nanti paling kalau udah perlu yang lebih susah baru kita pakai gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan untuk bikin yang pertama adalah kita akan bikin dulu database ya. Ketika udah masuk ke cPanel, kita bikin database. Nah, kita masuk ke sini nih ke manage my database. Nah, disinilah kita akan membuat sebuah database ya. Manage my database. Kita kasih nama misalkan data logger ya. Data logger. Kita klik create database. Ini tandanya kita udah berhasil nih databasenya. Nah, berikutnya adalah kita harus bikin user ya. Oke, katanya kita udah ini bisa diabaikan ya karena kita cuma bisa bikin satu database di sini nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan bikin user, kita kasih nama data logger, kemudian passwordnya kita mau menggunakan password generator aja ya. Nah, password generator yang penting di copy ya, passwordnya jangan sampai hilang, disimpan. Oke, udah kemudian kita klik create user. Nah, udah ya. Kemudian user udah jadi, database juga udah jadi. Nah, sekarang kita perlu menggabungkan ya, menghubungkan antara si database dengan usernya. Nah, ini udah ya. Tinggal kita klik add di sini aja. Ini di bawah ada. Kita tinggal klik add. Nah, lalu di sini nanti kita akan melakukan beberapa kayak misal kita mau melakukan create ya, melakukan delete. Kemudian kita juga akan melakukan apa tuh namanya insert ya. Insert apa bedanya? Mungkin kita masukin dulu aja. Kita akan melakukan update juga. Ya, ini sebenarnya kalau mau semuanya aja dulu boleh ya, tapi sebetulnya kalau untuk keamanan kita klik yang kita perlukan aja gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Flex, update, kemudian delete ya, terus sama truncat ya, kita juga perlu truncat. Oh, drop ya mungkin. Nah, segini aja dulu ya. Nanti kalau kita butuh baru kita kesini lagi ya, biar aman. Make change. Nah, sudah. Kita sudah bikin sebuah database ya. Yang belum kita tuh bikin tabelnya ya. Jika sudah bikin database, yang belum kita harus bikin dulu apa namanya tabelnya gitu. Oke, ini saya copy dulu ya. Ini nama database sama usernya sama ya. Saya copy dulu, saya masukkan ke sini ya. Nah, kemudian ya ini password ya. Ini disimpan dulu aja, diamankan ya, jangan sampai lupa ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita balik lagi ke cPanel ya, ke menu cPanel. Kemudian kita cari phpMyAdmin. Nah, kita cari phpMyAdmin di sini. Kemudian di phpMyAdmin, nah kita sudah punya database di sini ya. Kita akan bikin tabel, namanya adalah tabel data ya. Nah, ini 4 cukup kayaknya ya. Kita coba nanti kita tuh butuh ID, tanggal, tanggal dan juga tanggal waktu ya. Kalau mau dipisah boleh tapi disatuin aja tanggal dan suhu dan kelembaban. Kita klik create 4 aja cukup berarti ya. Nah, di sini ini ID yang pertama.
tipe datanya integer, kita kasih 255 ya. Kemudian jangan lupa kita geser ke kanan, kita klik yang AI. Auto increment ini namanya. Klik auto increment, otomatis ini juga akan menjadi primary key ya, si ID-nya. Kemudian berikutnya adalah datetime. Nah, di datetime kita masukin atau kita mungkin tulis waktu aja ya. Sebentar. Oh, salah saya ngeklik ya, maaf, maaf. Saya salah ngeklik. Oke, tunggu ya. Kita balik lagi. Nah, kita ke sini lagi, kita masukin kasih nama data, tabelnya kita klik read. Kemudian ID 255 cukup. Kemudian kita klik auto increment ya. Kemudian kita coba kasih waktu ya, yang ini waktu. Waktu ini tipe datanya kita atur menjadi datetime ya. Nah, datetime. Dan kita atur defaultnya itu current timestamp biar dia akan otomatis gitu ya si waktunya. Kemudian berikutnya adalah suhu dan kelembaban. Kelembaban. Suhu kita atur jadi plot aja ya, jadi plot. Begitupun juga kelembaban kita atur menjadi plot ya. Ini kita coba atur 50 aja ya, cukup ya untuk lens value-nya. Udah segini aja untuk pengaturan kolomnya. Kita bikin tabel. Jangan lupa yang ini diklik ya, yang auto primary key untuk yang ID-nya ya. Kalau sudah, kita tinggal klik save. Nah, udah. Sampai sini kita udah berhasil bikin data ya. Nah, sebetulnya rekan-rekan bisa coba insert di PHP admin ya. Kalau mau nyoba-nyoba gitu ya. ID-nya dikosongkan, suhunya misalkan 28,89 misalkan, kelembabannya misalkan 95,00 ya. Kemudian kita klik go. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini adalah coding untuk insert data ya. Ini bisa di copy dulu aja. Kita masukkan ke sini ya sebagai catatan kita ya. Ini coding atau SQL ya untuk insert data ke database. Nah, kita bisa lihat sekarang harusnya kalau kita browse itu ada data baru tuh ya, suhu dan kelembaban. Oke, sampai sini kita sudah berhasil sebetulnya ya. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan bikin file PHP-nya gitu ya. Kita tinggal fokus untuk pembuatan file PHP-nya untuk API di mana nanti dia akan menerima data dari ESP32 gitu ya atau dari microcontroller. Oke, baik. Kita kan karena ini masih sederhana ya, jadi saya tidak akan melakukan development di lokal ya, atau tidak pakai Laragon atau tidak pakai VS Code. Kita kan langsung ngoding di cPanel-nya aja ya, atau ngoding di file manager aja di sini. Oke, kita close dulu, kita balik lagi ke file manager. Nah, ini kita kita coba lihat lagi HTTPS-nya udah jalan belum ya? Nah, sekarang HTTPS-nya udah jalan ya. Tuh, HTTPS-nya udah jalan, udah aman nih website kita harusnya. Oke, sekarang kita ke public HTML ya. Di sini kita akan bikin folder baru ya. Namanya adalah folder config ya. Nah, di dalam folder config ya, kita akan bikin file connection atau file database lah ya, database.php gitu ya. Kita klik create new file, kemudian kita edit ya. Kita akan ngedit langsung di sini aja. Nah, kita akan melakukan ngoding di sini ya, langsung di cPanel-nya. PHP, sambil nanti rekan-rekan juga sambil belajar ya. Kemudian kita bikin variabel, kasih nama host ya. Hostnya kita atur localhost. Nah, kenapa localhost kan ini udah online? Nah, sebetulnya kenapa kita atur localhost? Karena antara file PHP dengan database-nya itu satu server. Jadi nggak terpisah ya. Kalau kalau terpisah tuh misalkan kita sewa sewa apa tuh sewa database-nya di mana gitu ya. Sewa apa tuh PHP-nya di mana. Kalau ini kan satu server ya. Sama-sama di bisnet gitu. Dalam satu cPanel dalam satu server. Jadi kita tulis localhost aja. Kemudian berikutnya adalah user. Kita tulis. Nah, user ini kita sesuaikan dengan yang tadi kita tulis ya di sini. Nah, ini user sama tadi kan kita udah bikin database-nya. Usernya juga sama ya, nama database-nya juga sama gitu. Kemudian untuk password, nah kita tulis tadi udah kita bikin juga passwordnya. Nah, ini ya, makanya dicatat ya biar nggak hilang ya. Terus berikutnya adalah database. Kita tulis DB aja ya, biar nggak terlalu ini. Nah, kita tulis DB, DB-nya sama ya, IoT Cloud 1 data logger. Nah, gini. Ini kalau kurang besar saya coba gedein lagi. Nah, gini ya. Oke, berikutnya adalah kita akan bikin variable connection ya. Kemudian variable connection ini tinggal menggunakan MySQL connect ya.
MySQL Connect. Nah, gini ya nulisnya. Kemudian tinggal masukin variabel yang atas saja. Tadi ada host, ada apa lagi? Ada user gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada password. Terus ada DB ya. Tinggal dimasukin aja gini. Nah, paling di sini rekan-rekan cukup bikin if ya kalau misalkan koneksinya bermasalah ya. Dolar koneksinya bermasalah gitu ya. Nah, kita baru isi misalkan pakai echo ya. Misalkan gagal terhubung ke database. Nah, gitu. Oke, ini nggak save-nya dari sini ya. Nah, klik save change. Nah, udah nanti kalau gagal ya akan muncul ini. Kalau berhasil harusnya kosong ya. Nah, kita bisa buka di sini. Kita buka berarti kalau kita buka ya di file URL-nya gitu ya. Kalau kita buka tuh seperti ini. HTTPS www.business dan bla 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 gitu ya. Kemudian tulis config, kemudian masuk ke database.php ya. Nah, kita masuk ke sini, kita copy. Kalau berhasil itu kosong ya. Kalau berhasil nih kita coba dulu. Kalau berhasil kosong. Nah, berhasil tuh ya. Kosong nggak ada apa-apa. Kalau gagal tuh nanti gini. Kalau gagal misalkan nih saya salah nulis data logger ya. Kurang R misalkan. Kurang R. Nah, kita refresh. Nah, bahkan nggak jalan nih. Kalau gagal tuh nggak jalan. Karena kalau udah ke online nggak akan kelihatan gitu ya. Kalau ada salah error nggak akan kelihatan. Nah, terus kita bisa lihat errornya di mana? Nah, kita itu bisa lihat errornya di sini ya. Kita coba refresh dulu. Nah, kita ke public HTML, terus kita lihat config. Nah, ada error log di sini. Ya di file config di folder config di yang ada database.php di sekarang ada file error log. Yang kalau kita view gitu ya si error lognya nanti kelihatan. Tuh, ada ya errornya di sini kelihatan. Katanya akses deny for IoT data logger ya karena ini memang kita salah ya nulisnya. Database nggak ada gitu ya, salah nulis ketik. Gitu. Maksudnya ke sini. Nah, dari sini kita tinggal ya udah ubah lagi aja ya. Ubah lagi aja, kita save change, kemudian kita coba refresh. Nah, udah berhasil. Artinya koneksi ke database-nya udah bisa gitu ya kalau udah seperti ini. Nah, kalau langkah berikutnya adalah kita coba close lagi. Kita ke file manager lagi ya, kita balik ke sini nih. Kita akan bikin file baru namanya folder map, folder baru kita kasih nama API gitu ya. Kita klik create new file. Nah, kita masuk ke folder API. Di sini kita akan bikin file baru namanya create.php ya. Ini untuk memasukkan data nanti ya. Nah, udah kita coba bikin filenya. Edit ya filenya. Nah, di sini ya PHP dulu dimasukin ya. Kemudian kita akan nambahin ya, include once aja. Kita akan nambahin apa tuh namanya folder config ya. Kita keluar dulu ke folder config, kemudian masuk ke folder config ya. Kita keluar dulu, masuk ke folder config, baru kita akses database.php gitu ya. Nah, gitu. Yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, terus berikutnya adalah kita akan coba bikin get ya, nge-get data. Nanti ada data suhu dan kelembaban dari alat. Itu sebetulnya kita cukup di get aja. Ya, misalkan suhu gitu ya. Sama dengan kita coba pakai yang simple dulu aja codingnya. Suhu kayak gini, cara ngegetnya. Kemudian kelembaban sama dengan dolar get kelembapan. Ini parameternya ya. Nah, ini parameternya. Jadi nanti dari alat tinggal masuk ke parameter ini aja. Nah, terus berikutnya adalah kita tinggal coba apa tuh namanya melakukan insert ya, insert ke database-nya. Nah, kita bisa bikin query dulu ya. Query-nya misalkan, nah query-nya tadi udah ada. Nah, ini nih, copy aja nih query yang tadi. Tapi ini nanti kita sesuaikan lagi ya. Ntar query-nya. Nah, ini ya query-nya. Kita ini tapi kita perlu sesuaikan lagi. Bagian yang ini nggak usah pakai kutip sih ya. ID ini nggak perlu ya. ID nggak perlu. Ini juga nggak perlu pakai kutip. Nah, ini nggak perlu karena ini udah otomatis current timestamp-nya dari sana. Nah, sekarang yang ini tinggal kita ganti nih. Ini kita ganti jadi variabel yang suhu. Nah, gitu. Yang ini kita ganti jadi variabel kelembaban. Nah, udah gini. Ini query-nya. Aduh, salah klik save ya. Nah, harusnya save change gitu. Nah, terus berikutnya adalah kita bisa eh, lihat hasilnya ya. Kita bikin variabel result. Kemudian menggunakan MySQL query.
Nah, kita masukkan dulu variabel connection ya, yang udah kita bikin di file database.php. Baru kita masukkan query-nya. Ya udah ini tinggal bikin if aja kan, if jika resultnya berhasil gitu ya, result ini, ya udah tinggal kita kasih tahu echo ya, berhasil tersimpan ke database gitu. Kalau mau bikin pakai else bisa ya, tapi else nanti masuknya ke data log juga sih. Ya kalau mau dimasukin bolehlah echo gagal tersimpan ke database. Ini kemungkinan nanti kalau gagal ya bisa jadi masuknya kemana gitu ya. Udah, kita bikin yang simple dulu aja seperti ini untuk filenya. Kita save change. Kemudian kita lihat. Nah ini filenya berarti kita kalau mau nyoba ya, berarti seperti ini. Kita masuk ke API, kemudian ada file create.php, kemudian parameternya itu suhu sama dengan misalkan suhunya 29,31 ya. Kemudian dan kelembaban sama dengan misalkan kelembabannya 96,00 gitu ya. Nah, ini cara kita masukin melalui get. Kita copy, kemudian sekarang kita tinggal paste ke sini ya untuk coba ya. Nah, di URL kita enter. Nah, kalau kayak gini berarti ini ada yang error nih. Ya, kita perlu cek yang errornya sebentar. Kita lihat dulu ini udah di save change ya harusnya. Kita lihat dulu yang error nih apa. Kita refresh. Nah, kita masuk ke public HTML lagi. Kita masuk ke API. Nah, ini ada error. Kita view dulu ya. Biar kita tahu ini apa sih errornya. Nah, di sini ada keterangan fatal error. Uncouch MySQL exception. Insert comment deny user IoT cloud. Jadi insert comment itu di deny ya untuk tabel yang ini. Nah, ini kenapa di deny nih? Kita coba lihat dulu ya. Ini sebenarnya dari coding kayaknya nggak ada yang masalah ya harusnya ya. Dari coding ini harusnya aman. Bentar. IoT Cloud Public HTML API Create 8 MySQL Query. Sebentar, saya coba lihat dulu dari pengaturan database-nya. Kita coba ke cipane lagi ya. Kita masuk ke database. Database. Kemungkinan yang insert belum kita atur tuh ya. Sebentar. MySQL Database Widget. Nah, ini Manage My Database. Kita balik lagi ke sini. Kita lihat di bagian yang ini nih. Kita klik Add lagi. Nah, ini kemungkinan yang insert belum tuh. Belum kita centang ya. Belum kita centang. Yaudah, kalau udah kita klik Make Change. Udah ya, udah kita centang insertnya. Udah kita atur lagi. Sudah kita coba refresh lagi. Sekarang harusnya bisa. Nah, berhasil tersimpan ke database. Nah, kita lihat di sini. Ini kan baru satu ya. Kalau kita refresh, harusnya sekarang jadi ada dua. Tuh, udah masuk ya. Nah, sekarang lihat selanjutnya adalah terakhir. Kita sekarang bagaimana caranya si alat kita bisa membaca data sensor dan bisa mengirimkan ke database ini. Ya, itu akan kita lakukan selanjutnya ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemrograman ke alat ya. Jadi silakan buka dulu Arduino IDE-nya. Nah, tapi sebelum buka Arduino IDE-nya, tadi alat yang tadi kita masih perlu melakukan rangkaian ya. Jadi dari DHT ini kalau rekan-rekan lihat ya datasheet-nya itu ada pin PCC, ada pin data dan ada pin ground ya. Dan kebetulan di sini pin PCC itu bisa kelihatan sebenarnya di sini. Di sini ada kelihatan PCC data dan ground. Mungkin di video kurang kelihatan ya. Ada PCC data dan ground dan untuk PCC itu ada di sebelah kiri di sini. Untuk ground ada di sini ya. Mungkin kalau beda modul beda beda pilihannya ya. Bisa dicek aja di bagian sininya ya. Nah, di sini untuk PCC dan ground itu akan saya pasang ke 3,3 volt ya. Ataupun sebetulnya bisa juga dipasang ke 5 volt, itu tidak masalah ya. Tapi yang direkomendasikan ya dipasang ke 3,3 volt ya karena ESP32 itu tegangan kerjanya 3,3 volt ya. Jadi data yang masuk juga sebaiknya jangan lebih dari situ gitu ya biar lebih awet. Oke. Nah, ini kabelnya udah saya pasang ke PCC dan ground. Oke, sekarang saya akan pasang ke 3,3 volt. Nah, kebetulan kalau rekan-rekan pakai sel ini ya, ini ada nih, sebelah sini ada 3,3 volt. Yang merah 3,3 volt, yang hitam itu groundnya. Jadi tinggal dipasang aja, tinggal ditancepin gitu ya. Tinggal ditancepin aja dengan mudah. Nah, tinggal posisinya disesuaikan. Nah, kemudian agak susah ya. Ya, agak perlu apa ekstrak ya. Agak hati-hati ekstrak fokus.
Nah, pelan-pelan aja satu-satu. Oke, satu lagi ini adalah pin data. Pin data ini kita akan pasang dia ke pin bebas sebetulnya. Tapi mungkin di sini saya akan coba pasang dia ke pin D18 ya. Kayaknya kosong ya, D18 aja ya. Nah, udah. Ini udah saya rangkai ya ke pin D18. PCC ke 3,3 volt, ground ke ground. Kemudian pin datanya ke D18 ke pin 18. Udah, sekarang kita tinggal pasang aja nih. Ini untuk ngecek ya, rekan-rekan pastikan sudah memilih dulu ESP32 dep modul ya untuk pilihan portnya. Kemudian untuk portnya ini masih kosong, jadi saya harus pasang dulu. Oke, sebelum upload kita pasang dulu. Saya pasang dulu ke komputer ya. Nah, kita tunggu. Masih belum muncul. Coba cabut lepas dulu ya. Mungkin ini kameranya akan tiba-tiba menghilang. Mohon maaf ya sebentar. Oke, nah ini harusnya sudah ada ya. Kita klik tools, nah ada COM8 ya. Ini punya rekan-rekan mungkin akan beda ya. Sudah, kita akan coba upload dulu aja. Ya, sambil nunggu upload ini untuk ngetes apakah codingnya masuk atau enggak ya. Atau kita bisa ngeprogram atau enggak ya. Nah, sambil nunggu, kita bisa ke menu Sketch, kemudian ke Include Library, lalu ke Manage Library. Nah, mau ngapain nih di Manage Library ya? Kita mau menambahkan dulu library untuk modul ini, ya, yaitu DHT Library ya. Ini kita menggunakan DHT11. Jadi kita akan menambahkan dulu library ke Arduino IDE-nya. Gampang kok, ini kita tinggal cari aja nanti. Tinggal cari aja, nunggu dulu nih proses download library indexnya. Ini kurang lebih akan butuh waktu ya, sekitar beberapa menit atau beberapa detik gitu ya. Kita tunggu aja. Nah, ini juga lagi sambil proses upload tuh. Nah, kalau udah seperti ini proses berhasil ya. Kemudian di sebelah kiri sini ada tulisan done uploading, berarti sudah berhasil masuk codingnya ke sini. Tapi ini codingnya masih kosong gitu ya. Tapi udah berhasil. Artinya si alat kita ya, si ESP32 ini udah berhasil, udah bisa diupload program gitu ya. Nah, sekarang kan kalau mau masukin program apapun bisa. Dan cara kerjanya adalah program yang baru itu akan menimpa program lama gitu ya. Jadi misalnya kita bikin coding, kita masukin coding baru. Nah, program lama itu akan otomatis terhapus digantikan dengan program yang baru. Seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal tulis DHT aja ya. Klik enter. Oke, kita tunggu sampai nanti muncul si DHT-nya ya. Kita tunggu dulu aja. Nah, oh, sebentar. DHT dari Adafruit ya. Nah, ini. Atau yang dari Deprobot juga ada. Tapi saya biasanya pakai. Nah, ini. DHT Sensor Library. Carinya DHT Sensor Library yang dari Adafruit ya. Nah, ini punya saya sudah saya install gitu ya. Rekan-rekan silakan juga diinstal. Nanti mungkin ada pilihan apakah mau nginstal DHT aja atau nginstal sama yang lain ya. Nah, pilih sama yang lain. Jadi pilihnya itu install all gitu ya. Nanti punya saya udah diinstal, rekan-rekan silakan diinstal lagi aja. Pilihnya install all. Ada juga DHT Sensor Library for ESPX. Nah, ini juga saya install juga ya. Kalau mau dua-duanya diinstal silakan. Gitu ya. Ini punya saya sudah diinstal, punya rekan-rekan mungkin belum diinstal. Silahkan diinstal terlebih dahulu library-nya ya. Tinggal diklik install aja. Kalau ada pilihan install dengan library yang lain itu tinggal dipilih install all ya biar semuanya ke install juga. Oke, kalau sudah, sekarang kita bisa lihat dari example. Nah, di sini tuh kita ada example, file example, kita cari aja ya file example. Kita cari DHT. Nah, ada DHT sensor library. Kita klik yang DHT tester. Nah, di sini saya akan coba apa nih? Hapus-hapus dulu ya coding-coding catatannya. Oke, nah ini saya pakainya DHT11 ya. Kita ganti jadi DHT11. Terus, oke udah. Oke, sebentar. Oke, tunggu ya. Biar rapih codingnya ya, biar enak dibacanya. Oke, bentar. Ini kalau ini untuk ngetes error aja ya. Oke, saya coba rapikan dulu. Oke, yang ini kayaknya nggak perlu ya. Ini kita delete aja. Ini nggak perlu. Yang temperatur juga yang Fahrenheit-nya kita nggak perlu sih ya. Kita cukup ngambil yang ini aja. Oke, paling di sini kita bikin variabel baru pakai plot ya. Plot suhu kelembaban ya. Terus ini kita ganti jadi kelembaban. Ini kita variabelnya kita ganti jadi suhu ya.
Kelembaban suhu ini ada delay 2 detik ya untuk biar nggak terlalu cepat. Ini ganti jadi kelembaban. Yang ini kita ganti jadi suhu. Ini kalau ada salah satu yang error nanti dia akan nampilin pesan errornya. Kita ganti jadi bahasa Indonesia aja ya biar gampang dimengerti ya. Oke, sebentar ini ada yang kurang nih. Kurang kurung tutup. Nah, ya kita ganti. Bisa kita tulis gagal membaca sensor DHT gitu ya. Oke, udah. Sisanya kita tinggal nampilin aja. Ini ada serial print. Yang ini kelembaban ya berarti ya. Kelembaban. Kemudian tinggal tulis ini kelembaban. Kemudian berikutnya adalah suhu ya. Kelembaban suhu. Tinggal tulis di sini suhu. Udah nih sebetulnya. Tinggal kasih jadi print line aja biar rapi. Nah, gini aja cukup. Nah, kita modif dari yang udah ada ya. Kita coba rapihin. Udah, kita coba sekarang upload. Nah, ini pinnya kita ganti ya. Tadi kita ngehubungin ke pin D18 ya. Berarti kita ganti jadi 18. Sudah ya, semuanya sudah. Sekarang kita coba upload programnya. Oke, jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save karena coding yang sudah masuk ke ESP ya. Coding yang sudah masuk ke alat ini gitu ya. Udah masuk nih ke IC yang ini. Nggak bisa diambil lagi. Itu udah filenya udah hex, udah beda pemrograman gitu ya, udah beda file. Kalau ini kan masih C++, masih Arduino. Tapi yang masuk ke dalam sini itu udah udah bahasa mesin gitu ya. Jadi teman-teman harus di ini dulu. Kayak ini ada yang error ya. Ini harusnya suhu maaf. Nah, ini di delete dulu. Nah, gini aja ya. Oke, coba lagi. Jadi file yang sudah masuk ke dalam ESP32 sekali lagi itu sudah dalam bentuk hex bahasa mesin. Nggak bisa diambil lagi. Jadi sebaiknya disimpan file file codingnya simpan di komputer. Diamankan gitu ya. Nanti kalau butuh lagi nggak bisa tuh ngambil dari sini. Nggak bisa ngambil dari IC ini karena yang IC sini udah hex bentuknya gitu ya. Udah bentuk file hex gitu. Jadi disimpan aja. Biasakan disimpan filenya. Oke, kita tunggu. Ini masih proses upload ya. Ya kita tunggu. Mungkin ini butuh waktu. Nah ini udah ya. Kita udah uploading. Nanti kita bisa lihat di serial monitor ya dengan di sini baud rate-nya 9600 per detik ya. Kita bisa lihat, kita atur dulu nih karena ini nggak muncul. Ini punya saya soalnya tertulis 115200 ya. Coba saya atur dulu ke 9600 baud rate-nya. Nah, nah udah ada ya. Kelembaban 54, suhu 2930. Ya, itu datanya dari sensor yang ini. Datanya ngambil dari sensor ini. Kita bisa pakai tangan kita nih ya. Kalau pengen lihat datanya nih, kita bisa pakai tangan kita. Kayak gini aja. Nah, nanti dia akan naik tuh. Nah, bisa dilihat ya kelembabannya mulai naik tuh 60, 63 ya. Suhunya juga naik pelan-pelan ya. 29, 8, 29 sekian gitu ya. Nah, mulai naik. Nah, artinya ini udah berhasil pembacaan sensornya. Sekarang gimana caranya supaya pembacaan sensor ini bisa dikirimkan melalui WiFi gitu ya ke website yang tadi gitu ya. Ke apa hosting yang tadi ke database PHP-admin ya atau ke database MySQL-nya gitu ya. Bisa kita lihat di PHP-admin gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, langkah awal adalah kita harus bisa terhubung dulu ke WiFi ya. Ini mungkin file ini saya akan save dulu ya. Ini coding data logger hosting ya. Oke, sebentar saya save dulu ya biar aman ya. Jadi biasakan rekan-rekan juga di save ya. Nah, ini adalah coding baca baca sensor DHT11 ya. Kita save dulu. Baik, berikutnya adalah kita akan bikin file baru gitu ya. Untuk bagaimana si ESP ini bisa terhubung ke WiFi ya. Coding terhubung ke WiFi. Sip. Nah, kita akan mulai dulu. Nah, sebenarnya kita perlu nambahin library, tapi library-nya udah ada, gitu ya. Jadi ketika rekan-rekan nambahin library ESP32, itu library-nya sudah ada. Jadi nggak perlu tambahin lagi. Kita tinggal nambahin di coding aja gitu ya maksudnya. Include namanya adalah library wifi.h. Nah, ini library wifi.h ini tidak perlu kita tambahin karena sudah ada bawaan ya. Terus kita bikin variabel, kita bisa pakai char bintang ya, const char bintang gitu ya. Kemudian kasih nama SSID. SSID ini apa?
SSID itu adalah nama WiFi ya. Di mana nanti alat kita ini akan terhubung ke WiFi atau ke router. Nah, kebetulan saya punya OWiFi, mungkin saya sebut merek aja ya namanya itu gitu ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga kalau nggak punya router gitu, nggak punya provider yang memang terinstall di rumah, bisa pakai tethering di HP aja ya. Tinggal masukin nama passwordnya, nama SSID-nya. Saya pakai yang Close Robot aja ya. Nah, terus masukkan password. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal ke point setup ya. Nah, di point setup ini saya bikin serial begin, tapi saya pakai yang 115200 saja, biar agak cepet. Kemudian kita tulis WiFi begin. Nah, kita masukin SSID dan password yang ada di atasnya, yang udah kita bikin variabelnya. Sekarang kita tinggal bikin while aja, while ketika WiFi status gitu ya, statusnya tidak sama dengan terhubung ya. Kita tulisnya wireless LAN ya, wireless LAN connected tidak sama dengan terhubung. Nah, kita mau ngapain di sini gitu? Kita nunggu aja. Kita bisa tulis serial print line, misalkan menghubungkan ke WiFi, gitu ya. Kasih titik-titik. Nah, kita kasih delay, misalkan delaynya berapa 1000 ya. Delay 1000 itu berarti 1 detik. Nah, kalau udah berhasil ya udah kita tinggal serial print line. Kita kasih tulisan aja di sini terhubung ke WiFi. Oke, tinggal bikin page setup ya satu lagi ya. Void, void loop maaf. Tinggal bikin void loop. Udah gini. Ya, kita bisa coba upload dulu ya. Kita bisa coba upload dulu, nanti kita bisa lihat alat kita bisa terhubung ke WiFi nggak gitu ya. Karena langkah pertama sebelum kita bisa ngakses server, harus terhubung ke WiFi dulu. Karena kan ini kita pakai online ya. Kalau kita udah bisa connect ke WiFi, kemudian udah bisa ngakses internet, nanti baru si alat kita juga bisa ngakses ke website. Bisa melakukan request ke API yang tadi kita bikin. Ya, ke sini nih. Bisa melakukan request ke sini. Di mana nanti ya kita bisa melakukan update data gitu ya, melakukan insert data ya ke database-nya. Jadi data sensor yang ada di alat kita sini itu bisa masuk ke database PHP admin ya, ke database MySQL dan kita bisa lihat di PHP admin seperti itu. Oke, kita tunggu dulu sampai proses uploadnya selesai. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, di serial monitor sekarang kita cek sebentar, saya close dulu. Kemudian kita atur baud rate-nya jadi 115200 ya sekarang ya. 115200. Nah, kalau nggak muncul apa-apa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita bisa tekan tombol reset yang ada di SP32 nih, tombol N ya. Tombol N yang ada di SP32 tinggal klik. Nah, nanti muncul. Tuh, menghubungkan ke WiFi, menghubungkan ke WiFi, menghubungkan ke WiFi ya. Nanti kalau misalnya sudah terhubung, nanti dia akan muncul. Nah, udah terhubung ke WiFi berarti udah berhasil dia. Ya, kalau sudah muncul terhubung ke WiFi, berarti alat kita yang ini itu sudah berhasil terhubung ke WiFi. Sekarang kita bisa lanjut untuk proses bagaimana dia bisa ngupload ya, bisa ngirim data ke API kita atau ke database kita gitu ya. Seperti itu. Ini kita akan coba melakukan pengiriman data. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita akan melakukan HTTP request ya ke API yang udah kita bikin. Ini saya save dulu coding HTTP request ya. Dimana tadi pakainya get ya. Oke, nah untuk HTTP request kita harus nambahin dulu library ya di sini. Dan ini juga lagi-lagi library-nya udah bawaan, tinggal ditambahin di coding aja, nggak perlu ditambahin secara kayak tadi gitu ya. Maaf, HTTP client ya namanya ya. Nah ini udah bawaan ya, HTTP client betul nulisnya kayak gitu. Udah bawaan, jadi kita tidak perlu nambahin lagi library gitu ya. Kemudian kita bisa bikin fungsi sih sebetulnya menggunakan namanya fungsi void HTTP get ya. Nah, gini dulu aja. Kemudian di dalam fungsi HTTP get ini kita akan isi dengan yang pertama adalah HTTP client ya. Kemudian kita bisa tulis ini objeknya ya. Ini dari apa? Dari kelas bikin objek ya. Nama objeknya misalkan HTTP gitu ya. Gini aja. Kemudian kita harus masukin dulu URL-nya. Nah, mungkin URL kita bisa masukin di sini juga ya. Bisa pakai string kayaknya masih bisa. Coba ya string atau constant char lagi kayaknya masih bisa sih ya.
URL. Nah, URL-nya yang kita masukin adalah yang ini ya. Nah, yang ini kita copy dulu. Kita nyoba kayak gini dulu aja ya sebelum kita pakai data nanti. Nah, gini. Terus berikutnya adalah kita bisa melakukan http.begin. Tinggal dimasukin URL-nya aja ya. Nah, gini. Kalau sudah, nah ini kan kita melakukan request ke URL. Biasanya HTTP itu punya yang namanya HTTP code ya. Respon dari code-nya. Jadi kita bisa bikin variabel misalkan pakai int untuk mendapatkan respon code-nya. Misalkan HTTP respon code gitu ya. Nah, kita bisa melakukan HTTP get. Nah, gitu. Udah, di sini sebenarnya kita tinggal bikin logic aja. Ini kan kita melakukan request nih menggunakan HTTP GET ya ke URL yang ini. Nah, di sini kita tinggal bikin logic gitu ya. If HTTP respon code lebih dari 0, ya artinya dia mendapatkan data gitu ya. Karena kan kalau mendapatkan data harus lebih dari 0. Nah, kita juga bisa mengambil payloadnya. Payload itu adalah data yang dari body-nya gitu ya. Kita bisa tulis string gitu ya, payload atau datanya ya. Kemudian menggunakan http.get get string. Nah, gini. Ya, kita bisa print juga si get stringnya. Si payloadnya apa gitu ya. Kalau berhasil kan apa tuh tadi? Berhasil tersimpan ke database. Nanti akan mendapatkan respon dari server. Seperti itu. Kalau gagal, ya kalau gagal kita tinggal serial print aja gagal gitu. Ya, misalkan atau kita bisa tulis errornya aja ya. Error sambil kita nampilin ini errornya apa gitu ya. Serial print line HTTP respon code-nya. Bisa misalkan gini ya biar sambil kelihatan. Udah, sisanya mungkin kita bisa pakai HTTPN ya kalau untuk mengakhirinya HTTPN. Nah, kayaknya gini. Saya coba verify dulu ya takutnya ada coding yang salah. Kita verify. Nah, ini karena ini fungsi, sebetulnya kita bisa tulis di sini ya. Bisa kita panggil gitu ya fungsinya di sini. HTTP get. Mungkin untuk parameter ya, untuk parameter yang ini nih, sebaiknya disimpan di dalam sini sih ya. Kita bisa pakai string ya, string URL gitu ya. Nah, nanti ini ngambil dari URL yang ini gitu. Jadi nanti dari sisi ini mungkin ini juga harus string juga ya. Saya coba pakai string aja. Nah, ini HTTP get tinggal masukin URL. Nanti kalau ada page segala macam bisa diatur di situ gitu ya. Oke, ini kemungkinan aman ya. Kita bisa coba melakukan dulu masuk ke sini. Plus juga sebetulnya kalau rekan-rekan mau ngecek lagi bisa ya. Mau ngecek maksudnya adalah ngecek apakah ini udah connect atau belum itu bisa sebetulnya ke WiFi ya. Jadi bisa ditambahin lagi aja if WiFi status gitu ya tidak terhubung. WiFi status harus terhubung ini. WiFi status sama dengan ya. Nah ini ada yang error nih bentar. WL. Oke ini ada yang error nih tulisnya. Oh salah HTTP harusnya. Nah ini bisa tambahin seperti ini untuk meyakinkan ya bahwa coding kita itu memang terhubung gitu ya. Untuk meyakinkan WiFi-nya sudah terhubung ya, baru melakukan request gitu ya. Nah, ini harusnya udah ya. Oke, kita coba dulu upload. Kalau berhasil, nanti ini akan muncul juga di serial monitor. Kemudian juga akan muncul data baru di sini ya. Ini kan datanya masih dua tuh ya. Masih dua. Nanti akan data baru masuk ID 2 gitu ya ke sini. Kalau misalkan request kita berhasil. Dan kita akan melakukan request ke HTTPS ya. Ke HTTPS. Kenapa perlu ke HTTPS? Karena HTTPS itu aman, gitu ya dari sisi pengiriman data itu udah secure gitu ya. Walaupun mungkin dari sistem masih perlu ditambahin keamanannya, tapi dari sisi protokolnya ini udah aman gitu ya seperti itu. Tinggal kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, sampai proses uploadingnya selesai seperti itu. Nanti akan muncul di serial monitor ya datanya dan juga bisa kita lihat di PHP-MyAdmin apakah sudah masuk atau belum gitu ya. Oke, ini ada error ya. Ini lupa nih. Ini harusnya tambahin. Nah, kurung buka, kurung tutup ya. Mohon maaf nih. Saya coba upload dulu. Oke, kita coba lihat serial monitor. Nah, ini udah masuk ya. Tuh, udah masuk ke database. Kita bisa lihat di sini.
Kita refresh. Nah, udah ada datanya ya. Nah, sekarang kita coba sekali lagi aja nih ya. Kita caranya kita reset aja tombolnya. Tombol ini kan cuma sekali jalan ya. Kita reset tombol enable-nya ya, klik. Nah, menghubungkan ke WiFi, menghubungkan ke WiFi, menghubungkan ke WiFi. Nanti kita bisa bikin per interval ya, nggak usah diklik-klik pencet tombol, nanti bisa kok. Setelah ini kita akan coba ya, kita tunggu. Nah, udah berhasil. Kita lihat ini tiga ya. Sekarang kita refresh, udah jadi empat. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan ya. Kita coba save dulu ini. Kita kasih nama ini adalah coding final ya. Coding final biar enak nanti kalau butuh coding yang ini nanti tinggal dilihat butuh coding yang ini nanti nanti. Ini coding finalnya. Sekarang saya akan coba gabungin antara coding ini dengan coding pembacaan DHT ya. Coding baca sensor DHT. Nah, ini caranya gampang sebetulnya. Yang pertama adalah yang DHT-nya sendiri nih yang ini ya. Ini kita copy, kita masukin di sini ya. Nah, gitu. Terus berikutnya adalah ada coding settingan DHT-nya yang ini, kita bisa disimpan di sini nih. Nah, simpel aja kayak gitu. Terus berikutnya yang ada di point setup kita lihat nih ada apa aja. Nah, ini ya. Nah, ini copy aja DHT begin, udah kita masukkan di awal aja ya. Nah, di sini. Udah terakhir pembacaan data. Nah, terakhir pembacaan data yang ini kita copy, kita masukkan ke sini, ke loop. Nah, gitu. Paling kita bisa bikin timer ya, biar enak gitu ya. Kayak gini nih caranya. Kita coba tulis unsigned constant long interval ya. Misalkan kita mau bikin timer per 1 detik ya. Satu, dua hitungannya gitu ya. 1 detik. 1000, kemudian kita tulis unsigned long zero dan juga timernya itu sendiri ya. Udah, kita bikin variabel seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita bisa bikin variabel timernya di sini. If milis ya, kita gunakan milis. Kemudian kita arahkan dia ke Giro, nanti kita atur lebih besar sama dengan dari interval, artinya 1 detik ya. Nah, terus kita milisnya kita reset lagi ya. Nah, plus timer juga kan saya bikin plus-plus ya, dia akan nambah terus. Nah, sekarang yang ini kita masukkan. Nah, yang ini kita masukkan ke sini, gitu ya. Nah, gini. Ini kalau mau sekalian mau nampilin timer juga bisa ya di sini ya. Sekalian mau lihat timernya gitu ya, itu bisa. Coba nih, saya tulis timer, kita tulis di sini timer. Biar kelihatan gitu ya timernya misalkan. Itu bisa. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya adalah tinggal nambahin ini. Kan ini timer tuh kan nambah terus ya. Kita tinggal bikin logic aja di sini. If timer, misalkan kita mau ngirim data loggernya per berapa ya. Biasanya sih sebenarnya kalau implementasi langsung nggak cepet sih. Data logger tuh implementasi langsung paling cepet tuh 1 menit ya. Per 1 menit atau per berapa gitu. Tapi kita coba yang agak cepet misal per 10 ya. Timer lebih dari 10 ya, 10 detik. Pertama kita reset dulu timernya menjadi 0. Nah, baru kita masukkan fungsi HTTP GET ini nih. Ya, fungsi HTTP GET baru kita masukkan ke sini. Nah, tapi ada yang perlu kita atur. Yang pertama, yang itu ada URL-nya ya, linknya, HTTP-nya, area ya. URL-nya kita harus atur dulu. Kita bisa tulis ini aja ya, string link gitu ya. Nah, kita bisa tulis di sini ada URL, ditambah gitu ya. Nah, URL-nya coba saya akan segini aja dulu nih. Kita akan masuk ke create. Nah, ini kita close. Nah, gitu ya. Bentar, kok malah ke sini. Yang ini, nah gini aja juga bisa sih sebetulnya. Tapi mungkin gini aja deh. Nah, gini ya, sampai sini ya. Terus berikutnya adalah kita masukkan di sini, di pad ya. String pad sama dengan string URL. Plus, nah kita masukkan ini. Nah, yang pertama adalah suhu dulu. Suhu ini kita atur ya. Ntar. Nah, kayak gini. Yang ini kita ganti jadi suhu ya. Plus suhu gitu ya. Nah, gitu. Terus yang ini juga diganti. Plus kelembaban. Udah kayak gini. Tuh. Tinggal sekarang yang dimasukin adalah padnya. Atau link lah. Ya, misalkan kita tulis link ya. Linknya yang kita masukin. Nah, gitu ya. Link dari ininya gitu ya. Nah, sekarang data itu akan masuk berdasarkan
data dari suhu ini gitu ya. Yang masuk ke sini itu berdasarkan data dari suhu itu. Udah codingnya udah sampai sini. Kita bisa coba dulu ya. Kita coba ini udah save. Kita akan coba melakukan upload. Oke, kita tunggu lagi sampai proses uploadnya selesai ya. Oke, nah ini udah mau beres nih ya. Kita sambil lihat sekarang. Nah, menghubungkan ke WiFi, menghubungkan ke WiFi. Menghubungkan ini ada timer ya. Timer ini nanti ngitung per berapa dia. Dia nanti kalau udah 10 akan ngirim data ya. 9, 10. Nah, tuh ngirim data ya. Berhasil simpan ke database. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Ini harusnya udah ada data baru. Tuh, udah data-data baru ya. 29,3 ini kelembabannya ya. 49 tuh. Nah, kita bisa cek lagi ya. Nah, ini per 10 detik ya. Kalau mau dicepetin bisa sih. Misalnya per 1 detik ya bisa aja. Gitu ya. Kalau mau dicepetin bisa. Gitu. Nah, sekarang ada nambah lagi ya. Nah, ini kita coba nih. Ini masih segini ya nilainya. Coba saya akan gunakan tangan saya untuk biar suhunya naik ya. Nih, saya pakai tangan saya suhunya naik. Nah, ini kelembabannya naik ya. Suhunya masih ya lumayan lah. Naik dikit. Nah, sekarang udah 68 tuh ya kelembabannya. 68%. Suhunya ini ya masih berusaha naik ya. Suhunya 30 sekarang. Nah, udah kelembaban 71, suhu 30-80 ya. Kita coba refresh. Nah, udah masuk 38. Jadi sampai sini kita udah berhasil dari tadi ya, dari awal hosting segala macam, kemudian kita bikin database, bikin domain, kita bikin coding juga ya. Dan data dari sensor itu udah bisa masuk online ke sini, ke Bisnet GeoCloud gitu ya. Dan mungkin terakhir saya akan coba melakukan benchmark ya untuk yang ini nih, untuk API-nya aja ya. Atau untuk si IoT Cloud, si API ininya aja. Kita bisa melakukan benchmark ya untuk ngetes kecepatan gitu ya. Tapi ini karena kan belum belum apa ya, belum ada tampilan ya. Kita coba coba aja dulu. Bisa pakai speed test web ya. Ya ini penting ya, kenapa teman-teman harus melakukan ini karena ini nanti berpengaruh ke ininya. Walaupun ini bukan tampilan dulu ya. Yang kita lihat bukan tampilan dulu, nggak apa-apa. Kita coba masukin URL-nya, kita lihat seberapa bagus gitu ya dia. Sebetulnya ini cocoknya nanti kalau kita lihat di tampilan. Nanti setelah inilah, setelah video selanjutnya itu kita bisa lihat dari tampilan. Nah, ini kita lihat dulu, kita analyze dari sisi mobile gimana, dari sisi desktop gimana. Nanti baru kelihatan sebetulnya kalau udah bikin tampilannya ya. Tapi nanti kita kita cek lagi gitu ya. Nanti kita cek lagi ketika udah berhasil. Udah segini udah bagus performancenya karena memang belum ada apa-apa ya. Dari sisi detox juga bagus karena memang belum ada apa-apa gitu ya. Kali ini masih bagus. Oke, nanti di video berikutnya kita akan coba menampilkan si data yang udah masuk ke database ini, kita tampilkan ke website kita secara real time ya. Bahkan mungkin ada perubahan akan langsung muncul real time itu ya di database kita seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa di berikutnya. Silakan rekan-rekan bisa apa tuh namanya sewa dulu hostingnya di Bisnet dan juga domainnya dan segala macamnya. Oke, sampai ketemu di sesi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.